Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di iPod, Islamic Podcast, LDKS FST. Nah, bersama aku Gin Karimah yang akan menjadi moderator pada hari ini. Nah, hari ini kita akan ngebahas materi yang relate banget sama kita, terutama kita sebagai seorang muslimah, yaitu tentang cantik ala muslimah, beauty inside and outside. Nah, alhamdulillah kita udah bersama dengan Kak Febri yang akan menjadi bintang utama untuk sharing-sharing gitu bareng sama kita. Assalamualaikum Kak Febri, gimana kabarnya? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Gen. Halo teman-teman semua. Gen, gimana kabarnya? Baik banget, alhamdulillah. Kak Febri, gimana nih perasaannya diundang di iPod untuk episode hari ini? Wah, Masya Allah. Sebelumnya, thanks for having me. Ini kayak apa ya? Sebuah penghormatan banget gitu, bisa diundang ke iPod. Dan ini juga ternyata pertama kali ya, Ahwat gitu bisa podcast di acara iPod-nya LDKS FST. Itu sebuah penghormatan banget buat aku gitu diundang. Makasih banyak. Dan jujur ini nervous banget sih. Aduh, kita santai aja, kita sharing-sharing. Karena ini juga first time kan aku podcast bener-bener kelihatan wajahnya gitu. Oke, berarti hari ini udah siap nih untuk sharing-sharing bareng sama kita? Insya Allah siap. Dan nggak sabar banget sih. Aku juga udah nggak sabar banget nih. Mungkin kalau gitu, kalau misalkan Kak Febri juga udah siap, kita langsung aja masuk di pertanyaan pertama kali ya Kak. Menurut Kakak nih, definisi cantik itu sebenarnya kayak gimana sih? Kayak apa yang bikin seseorang itu kelihatan cantik itu menurut sudut pandang dari Kak Febri sendiri? Oke, sebelumnya kalau misalkan bahas tentang cantik gitu ya, emang menurut aku tuh nggak ada standar mutlak gitu. Cantik itu kayak gimana gitu nggak ada gitu. Dan emang cantik itu relatif gitu kan. Jadi emang setiap orang tuh punya definisi cantiknya masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa tuh mendefinisikan secara general cantik itu harus gini A B C D F G, itu nggak bisa gitu. Karena cantik itu relatif, tiap orang itu punya standar cantiknya masing-masing gitu kan, punya definisinya masing-masing. Nah kalau untuk aku sendiri, menurut aku cantik itu buat muslimah itu dimana dia bisa mengenal dirinya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan seorang muslimah itu dia bisa mengenal dirinya sendiri, percaya diri dengan apa yang dia punya, dengan apa yang dia miliki, itu menurut aku udah definisi cantiknya seorang perempuan itu yang kayak gitu. Gitu, Gen. Berarti menurut Kakak cantik itu bukan kayak berupa fisik gitu ya, tampilan, tapi justru malah dari dalam diri sendiri. Iya, betul. Oke, karena kita ini nyambung ke pertanyaan keduanya, sebenarnya menurut Kakak sendiri, cantik itu tuh munculnya dari mana sih? Kayak apakah itu sebenarnya fisik itu termasuk kelihatan udah cantik, ataupun dia ada hal-hal lain gitu yang bikin seseorang tuh justru kelihatan cantik gitu Kak? Oke, balik lagi ya, tadi cantik itu relatif gitu. Karena menurut aku yang namanya cantik itu dari kepercayaan diri perempuan itu gitu kan, dari cara dia mengenal dirinya sendiri. Maka menurut aku yang pertama, yang utama tentang cantik itu ya dari dalam dirinya, dari dalam hatinya gitu kan. Nah kalau misalkan dia udah percaya diri, dia udah mengenal dirinya sendiri gitu kan, jadi dia tuh bisa menerima dirinya sendiri gitu kan, bisa mengekspresikan apa yang ada di otaknya, apa yang dia rasakan, itu udah definisi cantik menurut aku. Jadi memang cantik menurut aku tuh munculnya pertama kali itu dari kesadaran kita sebagai perempuan, terus juga dari kepercayaan diri kita. At least itu akan keluar dari sikap, perilaku kita, attitude, dari tutur bahasa kita gitu kan. Terus juga dari cara kita menjaga sikap, menjaga diri kita, merawat diri kita gitu. Dan apa lagi ya? Itu sih dari cara kita juga untuk men-treat orang, itu juga akan keluar cantik
yang sebenarnya dari seorang perempuan. Masya Allah banget nih teman-teman jawabannya. Jadi kadang tuh orang pasti sukanya kayak fokus untuk malah mempercantik dirinya, tampilan buat kayak ngeliatin ke orang lain kayak gitu. Padahal sebenarnya tadi ya berarti kalau misalkan kita udah mengenal diri sendiri, itu kita udah bisa mencintai diri sendiri mungkin kali ya Kak. Itu udah termasuk definisi cantik, itu bisa terlihat cantik juga. Ya, betul. Nah, kita masuk nih Kak ke pembahasan intinya. Kalau misalkan menurut Islam ada nggak sih Kak kayak definisi cantik itu, jadi kayak standar di dalam Islam tuh ada nggak standar kecantikan ataupun nilai-nilai kecantikan tertentu gitu untuk seorang muslimah menurut dari sudut pandang ajaran Islam? Oke. Sepemahaman aku ya sejauh ini, memang di Islam juga sama. Di Islam tuh nggak ada namanya standar kecantikan itu harus A, B, C, D, E, F, G, tuh nggak ada gitu. Dan apa namanya, kita juga nggak harus kayak cantik itu kayak gimana, melakukan apa atau gimana, nggak ada. Karena dalam Islam pun Allah sudah berfirman ya di surat Quran, surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah tuh udah menciptakan kita sebagai manusia itu dengan sebaik-baiknya rupa gitu. Jadi emang laki-laki, perempuan, semuanya tuh udah cantik, luar dalam tuh Allah udah ciptain kita itu dengan sebaik-baiknya gitu. Itu yang harus kita tahu dan kita pahami ya. Jadi semua perempuan itu cantik, semua laki-laki itu ganteng gitu. Nah tapi memang kalau misalkan kita definisikan cantik itu, kalau misalkan di compare dengan Islam gitu ya, mungkin kita bisa bilang cantik itu mungkin dari kebaikan gitu ya, baik gitu. Kalau misalkan didefinisikan cantiknya itu baik, maka di Islam itu memang bukan dilihat dari fisiknya, tapi lebih dari dalam ya, insight-nya gitu kan. Yaitu apa? Hatinya. Karena dalam hadis pun disebutkan bahwa kalau misalkan hatinya buruk, maka semuanya itu akan buruk. Kalau misalkan hatinya baik, maka semuanya akan baik kayak gitu. Terus juga sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu menurut aku ya itu udah definisi cantik tuh seperti itu. Dia tuh baik hatinya, terus juga bermanfaat bagi orang lain. Dan kebaikan-kebaikan lainnya yang kita lakukan itu udah mencerminkan bahwa kita itu merasa cantik, kita itu merasa punya value gitu ya. Gitu. Jadi dalam Islam juga adem banget ya, kayak cantik tuh udah didefinisikan dan juga kayak udah benar-benar kita tuh diciptakan udah sebaik-baiknya gitu ya kalau misalkan di Islam. Oke nih, kan kalau misalkan zaman sekarang ya Kak, rame juga di media sosial itu kayak terkait ada tren-tren beauty ataupun standar-standar kecantikan tertentu. Nah, gimana sih Kak kalau misalkan kita nih sebagai muslimah gitu, tantangan-tantangan terbesar kita menghadapin kayak tren-tren beauty di luar sana kayak gitu, dan juga sebenarnya kita tuh boleh nggak sih Kak ikut-ikutan kayak tren-tren beauty kayak gitu sebagai seorang muslimah gitu ya Kak? Iya, oke. Ya ini emang lagi happening banget ya, apa namanya, tentang tren beauty ini lagi hype banget, apalagi kayak tuh sekarang sekarang tuh kiblat kecantikan tuh ya kita tahu lah Korea gitu. Iya benar Siapa banget sih lagi yang nggak pengen gitu ya? Iya, semua orang pasti Iya, cuman yang harus kita tahu, kita tuh jangan sampai terjebak gitu di tren beauty ini gitu kan. Karena apa? Karena ternyata banyak kepalsuan di dalamnya gitu kan, yang ternyata banyak melampaui batas, malah merubah ciptaan Allah yang tadi Allah bilang kan udah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, tapi malah dirusak, kita rusak dengan merubahnya gitu kan, dengan alasan self love ya kan, dengan alasan pengen lebih cantik dan lain sebagainya. Hal-hal itu tuh yang harus kita hindarin teman-teman gitu. Jadi cantik itu bukan kita merubah, bukan kita mengikuti tren beauty dan FOMO-FOMOan doang, tapi kita harus paham, kita harus punya definisi cantik sendiri gitu. Tadi nggak boleh FOMO-FOMO. Cuman kalau misalkan berarti tadi asal kita tetap ada batasan, berarti kita masih boleh ya Kak untuk ikut-ikut tren kayak gitu? Iya boleh banget. Karena kan
nggak semua tren beauty itu jelek ya. Iya. Banyak juga kan tren-tren beauty yang bagus. Dan beauty itu bukan cuman masalah kayak skincare, make up atau bukan. Tapi dengan judul tema ini ya, beauty inside and outside gitu. Jadi untuk merawat diri, untuk menjadi cantik itu bukan cuman kita rawat wajah kita rawat diri kita, tapi kita rawat dari dalam diri kita juga gitu. Dengan kita cara jaga pola makan gitu kan, makan makanannya jaga, terus juga olahraga itu juga penting banget buat jaga kesehatan. Nah, karena itu semua yang bisa membantu kita tuh buat terlihat lebih cantik kayak gitu. Ya, berarti kita boleh nih ikut-ikutin tren-tren beauty, tapi cuman tetap ada batasan-batasannya. Karena di Islam juga kita harus diajarin untuk ngerawat diri juga ya kan? Iya, Kak? bener banget. Kita harus Pasti. tetap ngerawat diri, tapi tetap ada batasannya lagi, Iya. balik lagi. Nah Kak nih, kalau misalkan, boleh nggak sih Kak aku minta tips-tips nih buat teman-teman juga di luar sana, muslimah-muslimah di luar sana, yang pengen banget nih ikut-ikutan tren beauty, tapi juga biar nggak kebablasan gitu pas ngikutinnya, dan juga ya tetap ngikutin tren tapi sesuai syariat seorang muslimah tuh kayak gimana tipsnya Kak? Iya. Kalau dari tips dari aku ya, yang pasti kita harus tahu diri kita. Itu emang kayak udah basicnya lah ya. Jadi fondasi kita harus tahu diri kita mengenal diri kita, dan kita tuh harus sadar kalau misalkan kita sebagai muslimah kita sangat berharga nih. Kita tuh berharga dan kita tuh harus menjaga izah kita, menjaga harga diri kita gitu kan. Dan yang paling pasti karena kita perempuan yang feelingnya tuh bener-bener kuat banget ya. Seorang makhluk yang punya feeling yang kuat gitu. Makanya kita harus pinter-pinter ngebalance lah antara perasaan dan pikiran kita gitu kan, antara perasaan dan logika kita. Nah, terus juga kalau tips dari aku tadi ya, untuk menjadi cantik itu bukan hanya skincare, make up, tapi juga dari dalam. Kalau misalkan masalah fisik, tips dari aku sih yang pasti jaga makan. Itu penting banget karena sekarang tuh emang makanan udah bermacam-macam ya. Bener banget. Udah macam-macam banget Macam-macam gitu. banget. Dari olahan apapun kayaknya tuh bisa banget dijadiin makanan gitu. Tapi kita harus pinter-pinter jaga makan, pilih-pilih makan. Terus juga olahraga itu penting banget. Apalagi teman-teman mungkin ada yang sering begadang gitu kan, tugas kuliah numpuk, tapi kita juga harus bisa rawat diri kita harus sayangin diri kita gitu. Kalau mau begadang, mau ngerjain tugas, mau ngeporsir diri kita boleh, tapi kita harus tadi tahu diri kita, tahu batasan kita tuh sampai mana gitu. Jadi kalau misalnya udah capek, udah mentok gitu kan, ya udah berhenti dulu istirahat kayak gitu. Terus juga itu dari fisiknya ya. Kalau misalkan dari batinnya, yang udah pasti sih kita harus mendekatkan diri sama Allah sih. Itu udah pasti banget Iya, gitu pasti. kan. Dan selalu berusaha untuk mengingat Allah dimanapun kita berada gitu. Karena misalkan kita selalu mengingat Allah dimanapun kita berada, kita akan merasa diawasi gitu. Kita akan merasa diawasi oleh Allah, kita merasa ditemenin sama Allah gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu yang enggak gitu kan, atau kita mau melenceng nih tadi ya, mau melewati batas gitu, itu bakal kayak ada pengingatnya gitu kan. Jadi ngejaga kita dari hal-hal yang tadi melampaui batas tadi gitu. Itu sih menurut aku. Nah, itu teman-teman tipsnya mungkin bisa dicatat dan juga bisa diaplikasikan ke hidup masing-masing, ke teman-teman semua. Nah, kita udah banyak banget nih tadi udah ngebahas semuanya. Mungkin kalau misalkan aku simpulin ya dari pembahasan kita, jadi cantik itu sebenarnya nggak melulu tentang apapun yang ada di fisik gitu ya. Jadi cantik menurut Kak Febri sendiri itu karena berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadi
Dan kita juga harus tahu kalau misalkan dalam Islam kita udah diciptakan sebaik-baiknya. Jadi kita nggak perlu minder-minder gitu ya Kak. Iya. Apapun kita harus kayak mau ngikutin standar kecantikan orang lain kayak gitu ya Kak. Tuh. Makasih banget nih Kak udah mau sharing-sharing juga sama kita semua. Mungkin sebelum penutupan ya Kak, boleh dong kasih closing statement gitu buat teman-teman di luar sana yang lagi mencoba untuk belajar mencintai diri sendiri gitu Kak. Oke, jadi buat teman-teman semua, yang paling pasti ya tadi aku bilang ya, cantik itu relatif. Setiap orang itu punya definisi cantiknya masing-masing. Jadi buat teman-teman muslimah di luar sana nih, ayo kita cari nih definisi cantik menurut kita tuh kayak gimana, kayak gitu. Dan yang paling penting sih, sebelum kita melakukan sesuatu gitu ya, intinya mau mempercantik diri gitu. Jadi kita posisikan apa yang mau kita lakukan itu bukan karena kita ingin dibilang cantik oleh orang lain atau kita ingin terlihat cantik di depan orang lain gitu. Jangan, tapi kita posisikan diri kita itu untuk melakukan sesuatu, untuk mencoba menjadi cantik gitu kan. Itu kita harus punya standarnya tuh, apakah yang kita lakukan ataukah apakah penampilan kita ini itu disukain sama Allah atau enggak, kayak gitu. Itu batasan yang harus kita pegang gitu. Allah suka enggak kalau kita melakukan hal ini gitu. Allah suka enggak kalau kita berpenampilan seperti ini gitu. Nah, itu yang membuat kita tuh jadi cantiknya itu ya cantik menurut Allah gitu. Cantik di mata Allah, bukan hanya cantik di mata makhluk. Kayak gitu. Masya Allah ya teman-teman, banyak banget yang kita dapetin dari Kak Febri, dari pembahasan tadi juga. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan bisa kita terapkan juga ke kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman, alhamdulillah kita udah ada di penghujung episode kali ini. Semoga ya ilmu-ilmu kita tadi bermanfaat banget yang udah disampaikan sama Kak Febri. Terima kasih banyak untuk Kak Febri dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menyaksikan episode hingga akhir hari ini. Saya Gin Karimah, pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa di iPod selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Makasih, Gen. Kak Febri. Makasih semuanya. Dadah. Dadah.